Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Ini ah, ada yang kelempar. Minggu lalu kan ngomong desa kota asinkronus, ya. Kita tuntaskan di desa hari ini. Hanya masih di pertemuan awal, awal maksudnya pertemuan hari ini itu masih merefresh, merefresh bagian desa kota di awal, ya. Nanti saya share PowerPoint-nya ke Anda eh, untuk dibaca karena nanti jadi bahan UAS, ya. Nah, desa kota sudah dipaparkan, ya, sampai yang bagian pertama berakhir ada interdependensi, ya. Saya ingin ngecek apa makna desa kota. Mungkin yang terlihat videonya dulu. Memang yang lain sengaja nutup kayaknya biar nggak ditanya. Honi, silakan Honi. Apa desa kota, Um, Mbak? Baik, Prof. Terdengar kan suara saya, Prof, ya? Ya. Oke. Berdasarkan apa yang saya pelajari minggu lalu dari rekaman di YouTube sama juga yang di slide Prof itu, kalau menurut saya istilah desa kota tuh diperkenalkan untuk kayak identifikasi daerah yang ada di sekitar kota gitu loh, Prof. Jadi kalau misalnya kota tengah-tengah, desa kota tuh berarti tempat kayak apa ya, penduduk yang di sekitar kota begitu loh, Prof. Karena kan ada misalnya percampuran yang intens sebenarnya ke kegiatan-kegiatan. Jadi kalau misalnya di kota itu mungkin dia fokus industri dan juga misalnya masyarakatnya individualis, nah yang daerah pinggirannya itu disebut desa kota begitu loh, Prof. Itu pemahaman saya, Prof. Oke. Ada yang nambahin eh, definisinya yang apa menyangkut wilayahnya. Coba Mbak Adinda, silakan Mbak. Iya, Prof. Kalau misal desa kota mungkin tadi untuk menambahkan huni juga, jadi dia ada proses seperti proses percampuran gitu, percampuran perkotaan dan pedesaan dalam transisi desa tuh menjadi kota. Jadi dia dia tetap desa, tapi dia belum sepenuhnya menjadi kota. Jadi dalam proses transisi seperti itu. Mungkin kalau misalnya contohnya, contoh desa kota mungkin seperti di Kabupaten Bogor kali ya, Prof. Di mana memang dia masih seperti desa, tapi sudah seperti kota. Pemahaman saya seperti itu, Prof. Hmm. Coba baca PowerPoint-nya boleh. Saya panggil Rafli, silakan Rafli. PowerPoint awal-awal itu. Kalau Ya, silakan. jadi kalau desa kota itu biasanya itu hubungan atau interaksi antara dua wilayah yang bercirikan kota dan satu lagi itu bercirikan desa. Biasanya kalau ini ada pencampuran yang cukup intens gitu. Kalau desa biasanya umumnya bercirikan kegiatan pertanian dan kota itu bercirikan kegiatan non pertanian, biasanya industri atau industri jasa. Mungkin begitu, Prof. Oke. Satu lagi ya. Ini yang on cam. Cesar, Iya, Prof. Anda apa? Mungkin yang bentar terkait ini, Prof, terkait pengelompokannya Hmm. eh, kota dan eh, persampuran kota dan desa itu nanti membentuk beberapa tipe kota. Ada yang saya lihat tuh ada yang kota satelit itu, Prof. Terus habis itu ada kota kota yang suburban. Jadi kalau kota satelit itu kota yang masih bersifat pemekaran, Prof. Jadi kayak kalau misalnya kita tahu dulu tuh di Jabodetabek tuh kan awalnya Jakarta yang berkembang, nah muncullah kota-kota satelit kayak Depok, Bogor, Bekasi. Nah nanti lama-kelamaan mereka akan membentuk pusat-pusat kecil di bidang industri, terus habis itu mereka akan bertambah jumlah penduduknya dari wilayah luar. Terus nanti akan ada perkembangan dari yang tadinya itu mereka masih wilayah desa menjadi wilayah perkotaan gitu, provinsi saya pahami. Ya, didengerin lagi ya. Lalu PowerPoint-nya kan dapat ya. Nah, eh, dua hal yang harus dicamkan. Itu di intinya ya, ngomong desa kota.
Pertama, bisa menyangkut interaksi, karena secara fisik dan secara sosial ekonomi itu bagian akhir PowerPoint dan penjelasan di minggu yang lalu itu terjadi ya hubungan antara wilayah desa dan wilayah kota atau sebaliknya. Bahkan sosial ekonomi masyarakatnya, kegiatan ekonominya. Satu itu interaksinya. Dua, yang menyangkut wilayah atau daerah. Ya. Nah, tadi Honi nyinggung itu. Semua nyinggung. Tapi di intinya itu harus ada dua hal yang harus disampaikan Anda. Bisa interaksi, bisa wilayahnya. Ya. Ah, Honi bilang ada di tengah-tengah gitu. Memang cirinya adalah dia bukan desa banget, bukan kota banget, jadi ada di tengah-tengah. Satu wilayah yang menggambarkan adanya ciri kota dan ciri desa atau sebaliknya. Ya. Jadi itu yang dicamkan. Nah, selanjutnya pertanyaan yang buat anak-anak yang enggak on cam nih, yang saya lihat namanya. Halo, Putri Haryani, tidur dia. Ya kan tuh. Hadir, Prof. Oh, hadir ya. Alhamdulillah. Anda baca PowerPoint dan ngeklik link asinkronus? Enggak. Nah, bagian yang enggak. Putri, Anda ngeklik? Iya, Prof. Benar. Iya, Prof. Kalau enggak baca, saya enggak akan nanya ke Anda. Ngeklik enggak? Dengerin enggak asinkronusnya? Sinyal berarti. Oke, geser. Handini. Handini. Ya, Prof. Oke, Anda mengikuti asinkronus dan PowerPoint-nya minggu lalu? Ikut? Ya, Prof. Oh, oke. Kira-kira di bagian satu itu kan dijelaskan mengenai berbagai tipologi kota ya. Karena akhirnya nanti terbentuk pola yang menggambarkan ada hubungan kota dan desa atau sebaliknya. Nah, beberapa pakar menggambarkan struktur model kota. Nah, coba apa aja Mbak yang Anda bisa tangkap? Silakan. Ya, struktur model kota itu ada teori konsentrik itu ya, Prof ya, Nah, sama yes. sektoral oleh Howard Hoyt, terus ada struktur model sektoral juga, ada teori inti berganda dari Harris dan Ulma, dan ada juga zona interaksi desa kota, itu basis teori kajian desa kota oleh Bintarto. Itu sih Prof dari 5 itu. Terus kalau misalnya dari teori konsentrik sosiologi, AS itu meneliti struktur kota Chicago yang terdiri dari pusat kegiatan, zona transisi, wilayah masyarakat berpendapatan rendah, wilayah masyarakat berpenghasilan menengah, dan wilayah tempat tinggal masyarakat berpenghasilan tinggi, dan wilayah batas kota desa. Dan teori konsentrik ini karena katanya konsentrik berarti itu membentuknya melingkar dari yang tengah itu yaitu pusat kegiatan dan yang paling ujung itu adalah wilayah batas kota dan desa. Dan berikutnya itu ada yang kedua, teori sektoral oleh Homer Hoyt, yaitu pola perkembangan kota yang cenderung berkembang berdasarkan sektor-sektor daripada lingkaran konsentrik. Dan menurut teori ini, pusat kegiatan daerah itu terletak di pusat kota, dan perkembangan penggunaan lahan berkembang itu menurut sektor-sektor yang membentuknya, yang dipengaruhi oleh bentuk lahan dan pengembangan jalan. Terus kalau misalnya struktur model sektoral, itu di lingkaran juga
tapi ada bentuk spesifikasinya, yaitu yang pertama ada pusat daerah kegiatan yang di tengah-tengah, terus ada perumahan kaum buruh yang di sebelah kiri setelah pusat daerah kegiatan, terus ada juga yang area tengah-tengah tetapi membentuk garis, yaitu perdagangan besar dan industri kecil, dan ada perumahan kaum elit. Perumahan kaum elit itu biasanya langsung menjurus ke pusat daerah kegiatan, dan ada perumahan menengah. Perumahan menengah itu di antara pusat daerah kegiatan, terus perumahan kaum elit, dan perumahan menengah. Seperti itu, Prof. Dan yang keempat, yaitu teori inti berganda oleh Haris dan Ulma, itu di dalam suatu kota kadang-kadang terdapat tempat tertentu yang berfungsi sebagai inti-inti kota dan pusat pertumbuhan baru. Dan hal tersebut menyebabkan ada beberapa inti dalam suatu wilayah perkotaan. Contohnya itu kayak tempat yang dapat menjadi inti kota, misalkan wilayah industri, pelabuhan, jaringan jalan, perguruan tinggi, dan lain sebagainya. Sedangkan yang terakhir, zona interaksi desa kota, itu terdiri dari 6 wilayah. Yang pertama pusat kota, terus ada suburban atau subdaerah perkotaan, atau suatu wilayah yang lokasinya berdekatan dengan pusat kota, dan cirinya itu biasanya tempat tinggal para penglaju. Dan yang ketiga itu suburban fringe atau tepi suburban, dan itu artinya suatu wilayah yang dikelilingi urban fringe atau tepi kota yang paling luar dan merupakan peralihan daerah menuju desa. Dan yang keempat itu urban fringe atau tepi kota paling luar. Dan yang kelima rural urban fringe atau tepi batas desa kota, ditandai dengan penggunaan lahan campuran antara sektor pertanian dan non-pertanian, dan yang terakhir itu rural atau daerah pedesaan. Seperti itu, Prof, yang saya pahami kemarin. Oke, ya, udah cukup gamblang karena terlihat di PowerPoint. Itu dicamkan ya, di tingkat empiris juga terjadi walaupun Anda mungkin nggak akan menemukan pola yang selalu sama antar tempat. Jakarta dengan Surabaya begitu, ya, Bandung, ya. Kotanya lama begitu panjang gitu karena konurbasinya luas seperti Jakarta. Ada yang sedikit sudah kayak desa, muncul lagi kayak kota begitu, ya. Nah, para pakar memudahkan. Ada yang pakai konsentrik gitu. Konsentrik itu terlalu ideal diserang sama yang sektoral, ya, lalu berkembang lagi. Ada yang pola katak, ya, Anda baca buku-buku yang baru muncul lompat-lompat, kota itu lompat-lompat, spot-spot gitu, ya, macam-macam. Itu untuk studi yang bagus di ilmu administrasi, kaitannya Anda harus sampai pada bagaimana pola pemerintahannya, ya. Lalu public policy-nya, public service-nya, kualitasnya seperti apa. Nah, di dalam hal pemerintahan mestinya kan berbasis undang-undang. Nah, di Indonesia ada persoalan yang diatur tidak selengkap seperti yang terjadi di tingkat empirik. Ya, seperti Prof. Ben ngomong di minggu 1 atau minggu 2 dengan saya. Ya. Nah, yang tertarik basisnya itu institusi Anda kan. Ada model dan pendekatan di pertemuan 2. Nah, pakai kalau tertarik. Oke, saya lanjutkan hari ini. Bagian 2. Ya. Sudah concern ke desa. Cuma sekali lagi seperti saya ngomong di awal, hari ini tadi akan dikupas ulang refresh. Ya, oke. Baik. Saya mulai dari pertemuan minggu lalu terakhir, asinkronus, itu ini, ya kan? Ada interdependensi, Anda harus perhatikan, baik fisik maupun sosial ekonomi, gitu, ya. Kota dan desa nyambung, terus interdependen, ya. Nggak bisa sendirian masing-masing, nggak ada kontak. Yang satu butuhin yang lain butuhin yang lainnya, gitu. Baik fisik, sosial ekonomi. Jalan rayanya dilihat di empirik, ya. Ada arus barang dan jasa.
ada arus manusia. Nah, ya bolak-balik. Orang Jakarta tinggal di Depok, orang Depok dan sekitarnya, ya bisa jadi itu. Kota kecil ke sekitarnya, kota besar ke yang sekelilingnya, gitu ya. Ada physically and social economic, gitu ya. Minggu yang lalu sudah dikupas, ini sebagai awal minggu ini, ya. Nah, ada potensi ini lanjutannya dan permasalahan kota, ingat ya. Jadi di kota yang sudah ada penumpukan penduduk sama semuanya, ya, barang jasa segala, ya, pusat kegiatan manusia begitu, ya, dia membawa atau menyimpan potensi dan permasalahan, ya. Nah, apa potensinya? Secara fisik, lahan dimanfaatkan untuk pemukiman, industri, perdagangan, perkantoran, fasilitas sosial, ya, sehingga Anda bisa terpenuhi kebutuhan lebih baik, ya, gitu loh. Dari segi fisik, kota karena memang jadi pusat kegiatan, lalu tumbuh. Nah, jadi disitulah akhirnya banyak yang merasakan manfaatnya, kemudahan-kemudahan gitu. Terutama munculnya fasilitas-fasilitas baik sosial, ekonomi, ya, budaya, pemerintahan, ya, gitu loh. Nah, ini secara fisik muncul potensi seperti ini. Nah, sosial diulang lagi. Tadi di atas itu fasilitas sosial dari segi munculnya fisik. Di sosialnya sendiri, ini ada segregasi sosial dan keanekaragaman budaya. Karena heterogenitas manusianya. Ya, sosial itu soal masyarakatnya. Ada heterogenitas. Segregasi terjadi itu sebagai potensi yang besar, ya, muncul keragaman budaya di kota, ya. Anda bisa menemukan beraneka ragam. Kalau di Indonesia ada apa, kampung-kampung yang menggambarkan segregasi sosial, ya. Yang penting terpelihara, tidak ada konflik, ya. Sebetulnya secara sosial, secara umum nggak ada yang ingin konflik, nggak ada manusia ingin berantem, nggak ada. Yang membuat berantem itu kalau ada ketidakadilan, ya. Kalau ada ketidakadilan, baru tuh memicu berantem. Nah, kalau ada keadilan, kebersamaan, nggak ada orang pengen musuhan, nggak ada. Jadi sebetulnya potensi itu, aneka ragam itu potensi yang harus digarap oleh pemerintah kota atau kebersamaan. Tidak ada manusia yang ingin konflik, ya gitu. Yang mancing itu kalau ada ketidakadilan dibiarin, Mas, Mbak. Oke. Nah, eh, permasalahannya muncul memang, ya, masalah nih. Ditulisnya karena banyak jadi nomor 5 dan lain-lain. Ya, gara-gara apa numpuk gitu ada selam selalu kota itu. Ini nggak terhindar ya, negara maju juga muncul selam karena orang terlempar dalam kegiatan ekonomi sehingga nyari yang mudah, akhirnya dari fisik kota muncul selam gitu ya. Nah, ini kriminalitas, kemiskinan ya. Nah, lalu kegiatan ekonomi luar biasa, ada perusahaan, pabrik dan sebagainya sehingga air tercemar, udara, suara begitu. Kemacetan lalu lintas. Kalau ada ketidakadilan muncul konflik sosial, ya. Akibat multikultural juga bisa, ya. Maka ini yang harus diatasi gitu di kota. Intensitas soal tinggi ketimbang di wilayah luarnya. Nah, ini soal di kota potensi dan masalah muncul, Mbak, Mas.
Nah, eh, ada interaksi masih sampai di titik ini kita masih ngomong desa kota itu ada hubungan timbal balik ya yang saling mempengaruhi. Nah, tadi kota tumbuh begitu, wilayah sekitarnya jangan lupa masih terkoneksi gitu ya. Nah, itu kata kuncinya adalah ada hubungan timbal balik ya. Dua, em, pergerakan. Nah, ini ya. Hubungannya isinya apa? Manusia, gagasan, info, teknologi, keindahan, bencana alam, materi, benda seperti produksi dan sebagainya. Ya, jadi ada pergerakan ya. Itu lalu timbul gejala baru atau permasalahan baru ya. Bisa urbanisasi, ruralisasi atau mix ya, timbul gejala baru. Ada pertumbuhan ya, pertumbuhan gitu. Entah masalah plus atau minus gitu ya. Pencemarannya nambah atau proses pelayanan publiknya menguat. Nah, itulah ya di berbagai kota di Indonesia dan di berbagai negara ya. Selalu tuh Mas. Enggak ajak kan gitu. Kota tumbuh, maka berpengaruh ke sekitarnya gitu. Ada hubungan timbal balik yang terus bergerak ya gitu. Ini kata kunci interaksi desa kota ya. Nah, ada faktor yang mempengaruhi interaksi keruangan ini ya. Apa? Satu menurut Ullman ini ya, regional complementary, saling lengkapin ya. Saling melengkapi ya desa kota itu. Desa atau kota dengan wilayah sekitarnya. Adanya kesempatan intervening opportunity atau transfer ke apa perpindahan ya. Jadi spatial transfer ability. Kalau ada kebijakan yang menutup, mungkin makin ability-nya makin berkurang ya. Gitu. Tapi biasanya kota itu makin terbuka ya, maka nggak bisa nyegah orang masuk. Paling dikontrol dia, oh Mas bisa masuk enggak ke sistem ekonomi. Kalau nggak bisa masuk, kelempar lagi. Ya, maka ke sektor informal kalau tetap bertahan. Bisa jadi pulang kampung ya, kalau manusianya nggak canggih. Dan ada juga harus barang jasa kadang-kadang ada penolakan. Ya, kalau ada kontrol hewan yang nggak sehat kelempar, barang yang nggak berkualitas kelempar lagi gitu ya. Jadi ada spatial transfer ability ya, gitu, yang membuat interaksinya makin kuat apa makin lemah gitu. Di samping complementary sama opportunity Mas ya. Ini opportunity lagi dibuka besar di IKN, sayangnya masih kosong hutan. Pemerintah buka, silakan masuk investor ya, investor untuk buka. Komplementari dengan wilayah sekitar belum terbentuk karena belum ada IKN itu. Ya kalau contohnya IKN ya, kalau contohnya kota yang sudah ada ya pasti ada Samarinda dengan sekitarnya ya kan gitu. Ini sedang ya, sedang diintervensi terus triliunan ya sampai jadi gitu ya Pak Jokowi sampai menjelang berakhir terus ya menggebu untuk mewujudkan IKN ya. Nanti Anda jadi PNS baru pindah ke sana. Jadi apa aja tuh ya kan manusia, materi, energi, informasi. Eh ya materi di situ ada barang dan jasa, Mas. Manusia, energi juga muncul ya. Anda lihat Jakarta disuplai Jatiluhur ya energi itu listriknya. Sebagian enggak ada tenaga uap, ada diesel ya kan gitu. Ada informasi dari berbagai penjuru bolak-balik ya. Ya, jadi dari tiga itu complementaries, transferability, training opportunities itu
menyangkut 4 ini terjadi lokasi, relokasi, distribusi, difusi, Mas. Ya, Mbak. Ini di desa kota, Mas. Makin besar kotanya, makin kencang, ya kan? Itu loh. Lemah, 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 begitu, Mas. Ya, gitu. Oke, jadi Anda bisa bayangkan ya, manusia, materi, energi, informasi itu lalu lalang. Kalau Anda bisa lihat dengan data big data, wah ya, ini harusnya ada ini yang rekam ini ya. Berarti tahu bagaimana koridor Bandung Jakarta berlalu lalang, Bandung Bogor, Jakarta Bogor, Jakarta sekitarnya begitu. Lalu Surabaya dan sekitarnya dan seluruh Indonesia bahkan ke dunia ya, Jakarta ke Singapura, Jakarta ke Kuala Lumpur begitu, ke New York. Luar biasa Mas ya, gitu. Itu mestinya kalau negara yang hebat bisa punya datanya ya. Kita lewat Mas kayaknya ada sebagian kecil kayaknya. Saya nggak bisa ngomong pasti nih karena kurang data dari soal ini. Asumsi ya, asumsi saya baru sebagian kecil di negara berkembang ya. Negara Indonesia masih lemah soal data ya. Kalau ada itu kita bisa banyak kebijakan yang bisa dikembangkan tuh kalau data ini masuk ya. Oke, ada pengaruh akhirnya kan, pengaruh positif bagi desa, pengaruh negatif bagi desa, pengaruh positif bagi kota dan pengaruh negatif bagi kota. Nah, interaksi ini berpengaruh positif. Tingkat pendidikan dan pengetahuan naik, Mas. Positif. Pembangunan fasilitas pendidikan, pengembangan sarana transportasi, ya kan? Bagus gitu loh. Dijangkau, ya kan? Penggunaan teknologi tepat guna di desa yang merambah akhirnya, ya. Informasi dan teknologi ke desa, ya. Makanya akhirnya secara sosial budaya sekarang ini orang desa ya kayak orang kota, ya gitu loh. Hanya fisiknya aja desa, lancarnya hubungan desa kota, ya gitu. Tapi ada negatifnya, ya penduduk usia muda ke kota, ekosistem desa perubahan lahan ya kan karena dimanfaatkan secara masif, ada penetrasi budaya bisa negatif kan to some extent gitu, ada positifnya tapi ada hal yang negatif ya buat desa gitu ya. Ini apa namanya, negatif desa dan positif desa. Lalu positif kota, positif salah ketik, kemajuan bidang transport yang menghubungkan desa kota. Sekarang Jakarta ngembangin LRT sama MRT. Di bagian tertentu ada yang saya kira sih ngubungin kota semua, tapi akhirnya akan dirasakan oleh berbagai spot-spot yang masih perdesaan, rural di wilayah sekitar ya. Dari Transjakarta sampai LRT, MRT ya kan, gitu. Terpenuhinya kebutuhan bahan baku, tenaga kerja, ya. Tersalurnya hasil produksi kota ke desa, akulturasi kebudayaan. Ada hubungan kekeluargaan baru. Nah, ya kan, ketemu orang kota sama desa naksir-naksiran. Nah, saling naksir. Akhirnya jadi keluarga, ya. Ketemu deh jodohnya, ya. Jauh malah, ya. Orang Tegal ketemu orang Jakarta, ya kan, gitu loh. Dan sebaliknya, gitu. Anda orang Bogor mana, ketemu deh di kampus UI. Gara-gara pendidikan yang bagus di Depok, ya kan, Jakarta. Ya, nanti kelak sebelum skripsi udah tunangan. Dampak negatifnya selam, tata ruang sering nggak ideal, muncul
kepentingan baru merubah ya. Konflik bisa jadi ya, ada konflik bisa. Nah, ini dicari akarnya apa ya? Biasanya ketidakadilan, Mas. Gitu ya. Tata ruang nggak ideal itu gara-gara kan tekanan kepentingan ekonomi umumnya ya. Ada juga karena hal-hal baru ya, harus dievaluasi gitu. Islam ini yang suka numpuknya masyarakat. Sampai ini ada pertanyaan? Mau masuk desa? Silakan. 42 kurang 3 orang. Ya, Mas Bagas, catat. Baik, Prof. Sudah saya catat, Prof. Silakan. Ada pertanyaan? Cesar mau nanya, Cesar? Boleh, Prof, izin bertanya. Berarti dari yang saya pahami nih, Prof, kalau misalnya kota itu kan bisa dikatakan lebih condong ke sektornya barang dan jasa ya, Prof. Nah, kalau misalnya dari desa itu lebih condong ke sektor budaya segala macamnya itu kan sebenarnya perbedaan-perbedaan saja ya, Prof, antara kota dan desa. Nanti misalkan ada perubahan, ada perkembangan, itu akan saling eh, berakulturasi lah gitu ya, Prof. Nah, yang saya ini sedikit masih bingung itu, Prof. Kalau Hmm. misalnya tadi disebutkan desa sama kota kan saling saling membutuhkan lah satu sama lain gitu. Kayak misalnya desa eh, eh, dia menyediakan sektor pertanian dan sebagainya. Kalau kota itu hanya dari negara-negara yang seperti Singapura itu kan tidak ada desanya ya, Prof. Itu gimana, Prof, untuk saling melengkapinya itu ya, Prof? Apakah emang harus langsung ke luar negara atau misalkan sebenarnya kota juga bisa bikin memenuhi hal yang dibutuhin oleh luar. Oke, kayaknya Anda tertarik Singapurnya ya, fokus di Singapurnya. Singapura ada spot-spot agribisnis loh, Mas. Ya, ada, hanya kurang, nggak memenuhi demand demand Singapura yang besar banget, nggak mampu. Maka wajar tuh Singapura mahal tuh. Anda ke Singapura, kota paling mahal, ya. Apa akhirnya untuk memenuhi itu impor. Singapura air aja sampai hari ini kalau Malaysia nyetop kelabakan itu ada pipa dari Johor, Mas, air yang untuk Singapura itu dari Malaysia. Dia pengen Indonesia masuk juga. Mau disambungkan malah dari Medan ya. Terus sekarang muncul ide dari Batam ya, air nyambungin nanti ke pulau yang lain ya. Eh, ada juga jadi 3 tuh idenya. Dari Medan ada, dari Pekanbaru ada, sama dari Batam gitu. Tapi belum terwujud. Nah, ini yang konflik. Nah, ini tenaga listrik ya nanti disuplai ke Singapura, tapi tempatnya di Batam yang kemarin proyek strategis nasional ya ada persoalan ya di masyarakat Rempang. Nah, ya memang apa langsung buka hubungan internasional karena dia negara kota ya istilahnya, negara kota itu. Nah, kalau negara di luar Singapura terjadi pola yang baru saya jelaskan, itu ya. Umumnya sebuah negara yang bukan negara kota itu ada spot kota dan desa, sehingga hubungannya ada interaksi yang nggak bisa terhindar, masyarakatnya saling berhubungan dan saling butuhin. Tetapi tadi ada dampak negatif, dampak positif masing-masing, ya kan? Gitu. Apa yang terjadi? Itu 4 itu ngalir, manusia, energi, materi, ya, informasi gitu. Dan makin besar kota, makin intens gitu, ya, makin kuat. Itu Cesar.
Cukup. Baik, Prof. Jadi memang memiliki wilayah yang luas itu suatu keuntungan ya, Prof. Jadi Hmm. pasti akan dipertahankan ya, Prof, apa kota dan desa. Jadi Hmm. tidak akan tuh ada negara yang semuanya kota gitu ya, Prof. Kalau misalkan secara naturalnya. Ya, betul. Dan ya eh, apa? Udah, saya pikir ya, kalau kita pecah jadi negara-negara kecil juga kita tidak menginginkan lah ya. Walaupun dulu Majapahit, Sriwijaya nih ya Mas, Sriwijaya itu mampu menyatukan raja-raja kecil jadi Sriwijaya Indonesia. Hebat itu Sriwijaya. Hilang Mas. Ingat, Sriwijaya hilang. Ingat, jadi negara dari raja-raja kecil. Ingat itu. Muncul Majapahit. Makin hebat lagi Majapahit. Sampai Sri Lanka, Papua Nugini. Hilang. Ingat, hilang. Ini generasi muda ini. Hilang. Ya, jadi kita beruntung muncul Republik Indonesia melalui proses penjajahan Belanda, ya. Ada kesultanan-kesultanan banyak, kesadaran bangsa Indonesia yang hasil mungkin Majapahit dan Sriwijaya, bahasa itu satu, ya. Pemuda 28 menyumbangkan modal besar, the founding fathers mampu mengusir Belanda, kita jadi bangsa yang kurang lebih mirip Majapahit sedikit atau Sriwijaya, ya, dan besar, ada kota desa, ya pasti, wong satu pulau aja kota desa di Indonesia ya. Pulau Jawa masih itu, nanti akan kota semua kayaknya Pulau Jawa, ya. Tapi harus dipertahankan, ada tata ruang, Mas, upaya bisa memenuhi diri sendiri. Nah, kita beruntung, maka pertahankan supaya bisa memenuhi kebutuhannya sendiri dalam negara bangsa. Ya, gitu. Ya, Singapura dari Malaysia tuh, Lee Kuan Yew itu kan melepas dari Malaysia tuh. Dulu bagian Malaysia, tapi sejarah membuat sedemikian rupa ya, jadi negara sendiri ya Singapura itu. Nah, ada yang kecil lagi, Monaco lepas juga. Itu bagian dari mana, tapi ya terkungkung sehingga akhirnya ini lepas dari negara sendiri. Kota semua tuh Monaco, kota, ya. The rest in the world kayaknya negara besar yang lebih besar dari Singapura ada desanya. Hanya dua itu kayaknya. Sependek. Kalau Anda nyontohnya Vatikan, itu bagian dari Itali. Vatikan. Itu negara kota yang otonomi khusus itu. Kayak jadi negara state dalam state, federal ya, untuk Vatikan sendiri. Ya, pemerintah Itali untuk Vatikan dibuat federal sendiri. Ya, di Desoda ini mestinya. Oke, Honi silakan. Baik, Prof. Saya izin bertanya, Prof. Jadi kan akhirnya karena ada desa kota ini, perkembangan yang masyarakat di pinggiran dan juga kegiatan yang di kota itu kan banyak slum area. Karena kan mungkin banyak masyarakat yang memilih karena tidak mampu membiayai hidup di kota, misalnya membeli rumah di kota, akhirnya membeli rumah di daerah pinggiran kota. Jadi akhirnya seperti kayak misalnya orang-orang Bogor yang bekerja di Jakarta, itu kan bisa dilihat kalau misalnya di Manggarai itu kan selalu ramai dan padat oleh penduduk yang bolak-balik kan, Prof, dari Bogor ke Jakarta. Nah, solusinya, saya bertanya mengenai solusinya sih, Prof. Apakah mungkin karena kan sekarang banyak orang yang menggantungkan kehidupan di Jakarta, jadi mereka berpikir kayak tidak apa-apa bekerja di Jakarta, nanti misalnya tinggalnya agak jauh, jadi misalnya kayak di Bogor atau sekarang mungkin yang sudah mulai terdevelop itu daerah Serpong, base sebelah sana. Nah, untuk solusi dari pemerintah itu apa ya? Karena kan mungkin karena Jakarta tuh kota yang dalam tanda kutip cukup menjanjikan begitu ya, Prof, daripada mereka mungkin berusaha di tempat tinggal tuh daerahnya sendiri. Tapi apa yang bisa dilakukan? Karena misalnya kayak mungkin karena di Bogor tidak semaju atau tidak
canggih di Jakarta. Jadi akhirnya orang-orang pun juga tidak bisa dalam tanda kutip mengandalkan untuk mata pencahariannya di Bogor, maka itu mau tidak mau mereka pun akan terus bergantung ke Jakarta. Walaupun misalnya banyak misalnya pemerintah mengupayakan pemerataan atau misalnya pembangunan UMKM atau misalnya usaha-usaha mandiri. Itu bagaimana ya Prof ya untuk bisa mengatasi dari ketergantungan antar daerah seperti itu, Prof. Terima kasih, Prof. Ya, ya. Ini memang udah didiskusikan lama ini. Sebelum Jakarta sedahsyat sekarang, karena kemampuan memprediksi ahli kota ya sudah dari mana saja, ya, termasuk dibantu para pakar asing untuk Indonesia. Dan dia juga menghadapi di negaranya masing-masing begitu. Nah, ya dibangun kota-kota satelit yang bagus, berkualitas itu salah satu supaya Jakarta nggak jadi numpuk bebannya. Maka ada satelit, maka minggu yang lalu asinkronus ada istilah itu. Sebetulnya itu solusi kebijakan perkotaan juga. Tapi sayangnya undang-undang pemerintahan kota Indonesia nggak secepat secara empirik dari sisi ekonomi ada perencanaan kota yang namanya kota satelit itu, ya. Nah, akhirnya kan kota satelitnya juga nggak terarah, sayangnya. Itu mesti bareng juga dengan pembangunan nasional yang hukum kota mesti dibuat. Ini belum. Nah, ini udah dibicarain, tapi pemerintah belum bergerak merumuskan undang-undang kota. Itu sebetulnya solusi besarnya dulu. Solusi kecil di bawahnya tadi satelit kota, ada yang lebih praktis-praktis, yang lebih banyak disukai karena proyek. Transport diperbaiki gitu ya. Lalu perumahan disediakan dengan baik, dimulai dari tata ruang dulu. Itu ya teknis, tata ruang, menyediakan transport, perumahan itu teknis sebetulnya walaupun berat juga, tapi itu teknis. Sebetulnya yang strategik tadi undang-undang kota, kota satelit, perencanaan kota sebelumnya, penyebaran model pembangunan kota yang titik pertumbuhan itu supaya nggak numpuk di Jawa. Itu juga ya, yang besar juga. Nah, itu harus bareng ya. Maka ya mau nggak mau mesti dibikinin prioritas biar Jakarta Center itu nggak terus dibiarkan ya, karena beban berat gitu. Nah, orang yang masyarakat kita yang ngalir itu ya milih yang dia sukai. Ada yang sekitar Jakarta tentu ya pengennya Jakarta. Ada yang mengharapkan ke Bandung, tergantung cerita masing-masing. Biasanya ada kaitannya pendidikan, ada kaitannya dengan kekeluargaan gitu. Pendidikan yang Anda tahu sendiri, UI menarik. Akhirnya terus cerita keluarga saya bawa adik saya semuanya Mas, Mbak. Adik saya 4 ya, gara-gara saya di UI pindah semua dari Tegal. Padahal sekolahnya di Unsud 2 orang. Satu ikut saya di Politeknik Negeri Jakarta, sekarang tinggal di Depok karena PNS Depok. 2 itu PNS Kementerian Pendidikan sama perusahaan swasta Caplang ya. Satu perempuan ikut suami gara-gara saya ajak ke sini. Cerita masing-masing tuh menurut logika masyarakatnya ya, karena menarik. Sebetulnya kalau disusun pembangunan undang-undangnya ada, terus penyebaran titik pertumbuhan kota diperbaiki, transport diperbaiki, nggak perlu ke Jakarta kan. Lalu tadi akhirnya kan ngikut juga perumahan diperbaiki, transport, pendidikan juga harus tersebar dengan baik ya. Ini masih UI kencang banget ya di Indonesia. Menarik kalau buat mahasiswa SMA, anak SMA yang bagus ya milihnya yang bagus juga. Wah, salah satunya pilihan yang terbaik UI, ya kan?
Yang lain diperbaiki, UI diperbaiki apa? Lari sprint ya. Nah, jadi komprehensif Honi ya gitu. Tapi nggak apa-apa. Sekarang belum ada undang-undang, jadinya yang pragmatis di bawahnya sedikit. Ya. Kita bersyukur pada ahli-ahli real estate yang breakdown kota satelit itu berkat hubungan baik Kementerian PU, Bappenas, sama REI ya, Real Estate Indonesia, Ikatan Ahli Perencana ya, mendukung bagaimana biar semakin bagus hidup di kota ya sekarang ini. Pragmatis. Kita belum punya undang-undang kota. Harusnya yang strategik adalah undang-undang kota dulu. Itu Honi. Oh, oke, baik, Prof. Terima kasih atas jawabannya. Setuju sih, Prof. Karena mungkin kayak kata-kata satelit itu tuh mungkin sekarang udah mulai agak terlihat ya, Prof. Ya, misalnya kayak banyak sekarang kantor-kantor yang di BSD, terutama kayak misalnya perusahaan-perusahaan baru kayak make up, atau misalnya kayak startup-startup gitu. Mereka banyak membangun kantornya tuh justru di BSD begitu loh. Jadi kadang-kadang waktu kayak saya cari-cari misalnya kayak pusat kantornya di mana, pasti mereka di BSD, pasti mereka di BSD, dan itu memudahkan bagi teman-teman mungkin kayak keluarga-keluarga saya yang mungkin sekarang karena tidak bisa beli rumah di Jakarta, di BSD pun udah terbangun sebagai dalam tanda kutip walaupun itu sebenarnya komplek perumahan awalnya, jadi sekarang dalam tanda kutip kota kecil begitu loh, Prof, yang bisa ada orang kerjanya, bisa juga hidup di sana, jadi tidak perlu menggantungkan hidupnya di Jakarta lagi. Terima kasih, Prof, atas jawabannya. Oke. Jadi sampai hari ini pola pembangunan dengan tekanan ekonomi menggandeng developer ya, tapi rencana tata ruang harus dibuat pemerintah. Untungnya rencana tata ruang semua pemerintah daerah maupun pemerintah pusat membuatnya ya. Gitu. Jadi ya di bawah yang paling strategik menurut saya undang-undang kota. Ini ya, kita belum punya Mas Mbak. Ada yang lain? Oh, ada nih. Handini silakan. Baik, terima kasih Prof atas kesempatannya. Saya izin bertanya Prof, di bagian permasalahan kota, yaitu tingkat urbanisasi yang tinggi menyebabkan adanya slum area. Hal ini terjadi menurut saya karena penduduk desa masih tertanam mindset bahwa kalau ke kota akan jadi kaya atau dapat merubah kehidupan yang lebih baik. Padahal pada saat ke kota, mereka itu belum memiliki rencana dan tujuan kerja apa atau memulai usaha apa. Lalu sebenarnya apakah ada mitigasi dari pemerintah melalui peraturan atau yang sudah diimplementasi untuk membatasi urbanisasi seperti ini, karena tentunya nanti akan memberikan efek domino seperti akan ada slum area, peningkatan kriminalitas, kemiskinan, dan sebagainya. Terima kasih, Prof. Kalau apa membuat kota dipersulit arus manusia, kayaknya terakhir itu Jakarta ngontrol ngontrol apa KTP apa ya? Saya lupa itu. Yang lain nggak ada tuh. Surabaya, Kota Medan yang di bawah Jakarta, Bandung dan sebagainya open. Jadi potensi kelempar di sektor informal dulu atau nggak bisa masuk sama sekali itu besar. Ya Jakarta aja masih dimudahkan karena kan yang dituju nggak lain akhirnya keluarga, keluarga yang sudah ada di situ. Kecuali orang baru yang nggak ada keluarga nekat. Nah, itu agak sulit ya di Jakarta. Kalau di tempat lain tuh, yang penting saya punya modal buka gerobak nasi goreng. Nah, dia akan coba nyari dalam 2 hari begitu ke Surabaya begitu. Nah, nanya-nanya begitu, zaman mana nih ada tempat kosong gitu ya, bayar berapa? Ah, itu bisa tuh. Kalau Jakarta kayaknya sekarang terkontrol kayaknya, tapi nggak bisa apa 100% karena bisa jadi ikut keluarga itu yang saya pikir ya eh, keluarga yang jadi harapan. Nah, sayangnya juga banyak keluarga yang masih tinggal di slum. Anda pernah nggak ke kota itu, yang stasiun kota seberangnya itu ada elektronik tuh, glodok. Nah, sebelah sana yang dekat kali.
Nah, itu banyak penduduk tinggal di tepian kali itu yang dekat Glodok. Nah, salah satu kenapa saya berani cerita, salah satu tetangga saya di kampung saya ada yang tinggal di situ. Waktu mahasiswa saya diundang ke dia main. Nah, udah deh saya main. Wih, luar biasa, Mas. Saya main tempat yang sangat kumuh, becek, di bawahnya lumpur. Masya Allah, orang Indonesia di Jakarta. Di apa umpel-umpelan, kos-kosan. Sampai hari ini ada di situ. Udah membawa berapa orang? Ya nggak kecegah tuh, Mas. Ya, digusur juga enggak. Ya, ada beberapa yang karena normalisasi Sungai Ciliwung digusur. Beberapa masih spot-spot. Ya, ada perubahan besar di masa Jokowi Ahok, diteruskan sedikit Pak Anies, tapi Pak Anies ingin naturalisasi, lalu sekarang normalisasi lagi. Ya, nah nggak tahu kota di Surabaya, Medan, Anda karena UI ya concern Jakarta ya, gitu. Eh, gitu ya, nggak jadi open alamiah, nggak ada kebijakan khusus ngarang karena nanti ditahan HAM, Mbak. Kalau ada muncul ada orang cerdas lagi eh, ke Undang-Undang Dasar MK, kok hak hidup di kota dilarang, nah, gitu. Jadi hanya ngontrol KTP atau apa saya lupa. Anda cek aja. Itu Andini. Baik, terima kasih Prof atas jawabannya. Sama. Oke, kita lanjutkan ya. Ini mau ke pembangunan desa. Jadi baru ini intinya hari ini ya, pembangunan desa Mas, Mbak. Kita kan tadi ya interaksi desa kota, kota juga dikembangkan, ada banyak persoalan, ada hubungan desa kota negatif positif. Ruang kota sedemikian rupa di Indonesia khusus nggak ada undang-undang, kota jadi tumbuh ya alamiah hanya dengan undang-undang Pemda dia dikontrol, ada tata ruang dan sebagainya. Nah, desa, apalagi sejak ada undang-undang desa di Indonesia, dikelola lah ya dengan basis norma yang lebih kuat, ya undang-undang desa sendiri. Zaman Pak Harto ada undang-undang desa, undang-undang desanya penyeragaman. Nah ini diserahkan ke desa, otonomi desa dikuatkan ya. Pembangunan desa itu pembangunan yang dilaksanakan di desa, diharapkan mampu mengatasi masalah kan gitu. Ada indikatornya ya keberhasilan. Bagaimana teratasi enggak ya? Menurunnya jumlah penduduk miskin, sarana prasarana, penguatan lembaga desa dan sebagainya. Nah, ada beberapa masalah ya, kemiskinan tuh masih. Kita itu masih 70% loh, Mbak, walaupun kota tumbuh, penduduk kita tinggal di desa itu dicatat oleh jurnal tahun 2007. Ini sudah berapa tahun berarti? 23 sekarang ya. Berarti udah 16 tahun ya. Harus dicek lagi nih. Pada tahun itu masih 70% desa. Mungkin turun sekarang ya. 60 kali sekarang. Karena kota tumbuh kan gitu. Tahun 2007 itu 70% masih di desa. Ya. Ada kemiskinan, ada lapangan kerja terbatas jelas ya. Pendidikan juga rendah ya kan, prasarana-sarana juga lemah. Di negara maju kan ya terlihat ya merata gitu, kemiskinan nggak ada persoalan ya, gitu loh. Ada setengah pengangguran, pengangguran banyak ya di desa. Lanjut. Nah kalau bicara desa, konsepnya Mas yang harus Anda perhatikan, jangan sampai keliru desa dan perdesaan. Perdesaan itu menunjukkan fisik wilayah kawasan. Kalau desa
para pakar sepakat desa itu lembaga. Nah, lembaga. Jadi kalau Anda mau ngomongin wilayahnya, perdesaan. Kalau Anda nyebutnya hanya desa, itu lembaga di desa-desa atau desa tertentu. Gitu. Ya. Ini ada wilayah, ada orang, ada nilai desa itu. Kalau perdesaan, physically mengenai wilayah desa yang isinya adalah pertanian, gitu. Ya, kok tanah kosong, tanah luas, nah itu desa, perdesaan. Ya, kalau desa, fisik, orang, nilai. Nah itu menurut Pak Robert Lawang, Profesor Kesos, ya, pengkaji desa, muridnya profesor desa di Indonesia namanya, aduh, itu pendiri FISIP UI, dekan pertama, Mas. Aduh, saya lupa. Dekan pertama FISIP, lupa. Sebelum Miriam Budiarjo, orang hebat, ya, orang hebat. Dekan FISIP pertama, FISIP UI. Ahli desa, Mas. Murid namanya Profesor Robert Lawang. Nah, ini muridnya. Nah, Undang-Undang Desa juga mendefinisikan, Mas, ini desa. Nah, ini gambarnya Pak Robert Lawang begini segitiga, ya. Ada masyarakat, sistem nilai, sama geografi. Undang-Undang Desa ini dari Undang-Undang 579 nih, zaman Pak Harto. Desa adalah wilayah yang ditempati oleh jumlah penduduk, tuh, wilayah, penduduk, kesatuan masyarakat hukum, ya, di bawah camat, mengatur rumah tangganya sendiri, ya. Jadi ada sistem nilai karena dia mengatur, mengurus rumah tangganya sendiri, ada organisasi. Nah, Undang-Undang 2299 itu menghapus undang-undang ini. Ini undang-undang Pemda, Mas, undang-undang pemerintahan daerah. Desa atau disebut nama lain, disebut desa, kesatuan masyarakat hukum. Nah, ini ada nilai. Wewenang mengatur mengurus kepentingan masyarakat setempat, ada masyarakat. Berdasarkan hak usul-usul ada di setempat, ya, ini nilai-nilai. Berada di daerah kabupaten. Nah, ini wilayahnya. Ya, jadi tiga ini ditampung dalam pengertian desa. Sorry. Tiga ini ditampung, ya, masyarakat, nilai, geografi. Lanjut, Undang-Undang 32 pemerintahan daerah, ya. Lanjutin Undang-Undang 22, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, tuh wilayah. Mengatur kepentingan masyarakat setempat, ada masyarakat, ya. Adat istiadat, sistem nilai. Nah, tiga-tiganya tertampung di Undang-Undang 32. Lalu Undang-Undang Desa, karena Undang-Undang 32 direvisi jadi Undang-Undang 2314, desanya keluar jadi undang-undang sendiri. Kota enggak, Mas. Desa malah diatur. Ya. Kesatuan masyarakat hukum, batas wilayah, mengatur mengurus masyarakat setempat, ada adat istiadat, ya, di wilayah. Jadi ada manusia, fisik, sama sistem nilai. Nah, itu desa. Ya, diatur di undang-undang, Mas. Kota belum, ya. Dua pasal apa satu pasal. Nah, ada berbagai konsep dan pendekatan pembangunan desa. Menurut Suparmini 2007. Nah, ini yang ngomong 70% masih di desa penduduk Indonesia. Suparmini di jurnal tahun 2007. Jurnal di Jogja, ya. Universitas Negeri Jogja apa ya? Ada di jurnal yang dia tulis, ya. Nah, pembangunan menurut dia pertama community development. Nah, konsep dan pendekatannya pertama menurut dia adalah Komdev. Nah, ini untuk mengatasi masalah, Mas, masalah kemiskinan, kualitas hidup, kurang prasarana gitu. Suparmini bilang ada Komdev. Komdev apa ini, Mas?
Komdev tuh. Pengembangan masyarakat sebagai proses, metode, program, kelembagaan, dan gerakan. Apa yang dilakukan? Komdev itu partisipasi masyarakat diharapin. Mendidik, melatih masyarakat biar bisa ngatur ngurus sendiri. Mengaktifkan kelembagaan. Ya, jadi biarin desa itu membangun sendiri begitu Mas, Komdev itu. Lalu pembukaan daerah baru, nah, dibuka sama negara, masyarakat sengaja. Jadi ada desa-desa baru, terus diisi migrasi ya dari wilayah yang full kayak Jawa pindah, dibuka itu transmigrasi namanya ya. Anda pernah dengar zaman Pak Harto ada transmigrasi karena Jawa penuh suruh keluar ke Kalimantan, Sumatera, Sulawesi begitu. Sekarang nggak ada lagi. Sekarang nggak ada lagi karena dikritik sebagai Jawanisasi Indonesia. Tapi udah banyak orang Jawa ditransmigrankan sama Pak Harto. Ya, ini pendekatan waktu itu dilakukan Pak Harto, Mas. Pembangunan pertanian. Nah, bangun desa itu dengan bangun pertanian, ya, pertaniannya dikuatkan, diversifikasi ekonomi desa, redistribusi lahan, fasilitasi penunjang bagi peserta land reform, penyediaan fasilitas layanan sosial di kota-kota kecil, biar orang desa dekat, ya kan, di kota kecilnya, ya, itu Mas. Ini pembangunan pertanian supaya juga pemasaran produk pertanian dekat, ya, cepat. Kota kecilnya dikembangkan, Mas. Industri perdesaan yang keempat. Jadi industrialisasi di sana, tapi industri yang cocok untuk desa, agrobisnis ya, gitu. Yang dekat dengan agrobisnis, bikin pengolahan kopi, pengolahan apalah hasil pertanian, Mas. Lalu ada konsep kebutuhan dasar manusia. Nah, apa sih sebetulnya kebutuhan dasar? Kasih ke desa. Nah, pembangunan harus dilakukan untuk mengatasi kemiskinan ya. Ini soal mengatasi kemiskinan, perencanaan konsumsi, ya, produksi distribusi, kesempatan kerja diciptakan di desa. Ya paling yang dekat dengan pertanian berarti Mas, ya. Kebutuhan dasar, yang penting dia bisa memenuhi kebutuhan dasar gitu ya, mengentaskan kemiskinan, kembali lagi harus pertanian ya, seperti yang dikemukakan di nomor 3 dan 4. Bisa jadi industri perdesaan ya. Pembangunan desa terpadu. Nah, akhirnya ada konsep yang memadukan semua tuh, ya. Pendekatan komprehensif, meningkatkan produksi, kualitas hidup, swadaya masyarakat. Jadi sini semua sebetulnya 1 sampai 5 bisa jadi dikembangkan bareng, ya. Pertanian padat karya, kesempatan kerja, pengembangan industri kecil, swadaya masyarakat, hierarki kota dari kota kecil berarti kan, tatanan kelembagaan. Nah, itu Mas. Jadi PDT. Lalu 7, pertumbuhan wilayah, pusat pertumbuhan dan wilayah pengembangan. Ini growth pole ya, growth pole ini kota-kota kecilnya yang biar desa enggak langsung loncat masyarakatnya ke kota besar ya kan gitu. Pendekatan agropolitan, ini agrobisnis. 9, pemekaran desa, pengelompokan desa, pemukiman kembali penduduk dan pembukaan isolasi. Jadi infrastruktur jalan raya dari desa ke kota kecil itu harus diperbaiki ya, karena ada pemekaran desa, dikelompokkan lagi ya, hingga terhubung, nggak terisolir. Nah, itu termasuk pembangunan desa. Ini menurut Suparmi ini ada 9 ya, ada 9 Mas, konsep dan pendekatan pembangunan desa. Ini yang dibuat sama Kemendes DT nih Mas, Mbak. Ada banyak program dan kegiatan, lalu dampaknya diharapkan yang kanan. Ini mengatasi masalah apa? Nah ini masalahnya banyak Mas. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
gizi buruk, pengangguran, kemiskinan, kesenjangan pendapatan, desa tertinggal, urbanisasi. Maka ada berbagai program, ya, programnya nggak disebut, tapi pelaksananya yang muncul. Tahu, Anda cek ya, saya nggak ngecek program-programnya apa aja, barangkali sejalan dengan yang ditulis Suparmini tadi, ya, gitu. Ini di bawah pelayanan dasar, pembangunan prasarana sarana, pengembangan ekonomi produktif, pemberdayaan masyarakat. Ya, 4. Ini yang laksanain kementerian, pemerintah daerah, dan pemerintah desa. Jadi 4 program pokok barangkali ini ya, bisa dikembangkan rinciannya ini. Bukan 4 doang kecil-kecil ini. Ini ada rinciannya nih, Mas. Pelayanan dasar. Kan berarti pendidikan sama kesehatan. Sarana prasarana banyak banget nih. Selokan lah, jalan raya. Ekonomi produktif, ya yang dekat pertanian tuh. Ya, kerajinan dan sebagainya. Pemberdayaan masyarakat, termasuk nyambung ke nomor 3. Ya, banyak rinciannya. Dampak yang diharapkan yang kanan. Tuh, ya. Dengan undang-undang desa, program dan kegiatan ini diurut betul itu Mas, diwujudkan gitu, sama ada kementeriannya sendiri kan. Dulu nggak ada kementerian desa masuk di Kementerian Dalam Negeri. Sekarang kementerian sendiri, kementerian desa, gitu loh ya. Jadi ada anggaran besar akhirnya ya, gitu. Lanjut. Nah, ini Mas rincian program pembangunan sarana dan prasarana ya. Banyak banget tuh sarana desa ya. Pengairan, perhubungan, alat produksi, pelatihan dan bimbingan keterampilan, permodalan ya, sosial budaya, kesehatan, pembangunan sosial perdesaan. Ada 9 sarana dan prasarana ya. Oke. Nah, itu semua harus direncanakan. Diatur pula sama Permendagri, Mas, perencanaannya, Mas. Mbak. Ini gara-gara Undang-Undang 6 2014 ya, diatur dengan Permendagri, perencanaan pembangunan desa. Ya, ini harus ada musyawarah desa, unsur masyarakat dilibatkan. Nggak tahu prakteknya, ada yang kepala desanya yang aktif tanpa melibatkan masyarakat secara luas. Paling konco-konconya. Nah, itu keluhan di desa banyak muncul ini ya. Karena sering apa ya? Politik desa nggak kalah juga dengan politik kota. Ya, politiknya masih tradisional, KKN, primordial ya. Hubungan kekeluargaan, Mas, ya kental tuh, Mas, Mbak. Memang nih persoalan besar. Harus diajari organisasi modern, Mas, Mbak. Saya diajak Mbak Desi ke Jogja untuk pelatihan. Udah deh, lalu diajak juga sama Semanto dan Mbak Indri fakultas sekarang ke Halmahera tentang desa juga. Muncul ya gaya kepemimpinan kepala desa nggak jauh dari primordialisme, Mas. Nah, ini yang agenda sendiri. Kalau bangun sebetulnya kan ke Permendagri ngomong partisipatif. Nah, partisipatif bukan hanya keluarganya sendiri itu mestinya. Sering di lapangan, Mas, Mbak, itu nggak lepas ya di desa itu dari primordialisme gitu ya. Mungkin jalan, tapi ya nanti ganti kepala desa, ganti yang men, yang aktif gitu ya. Karena mungkin lebih mudah nyuruh kali ya. Sayangnya kan accountability ya kan. Efeknya terhadap pembangunan juga. Ya optimal apa enggak? Optimum apa enggak? Nah, ini diatur sampai di pasalnya jelas tentang perencanaan pembangunan desa, Mas. PP-nya ada, Permendagri-nya ada. Ya, jadi secara nasional hampir dibikin koridor. Nah, nanti
Gayanya terserah desa, memang. Tapi nasional ada koridor ini, coba. Kota nggak ada. Kota, karena kota masuk di pemerintahan daerah secara umum. Ya. Di desa coba, dari undang-undangnya pasal 7980. Turunin ke PP nomor 43. Nah, pasal 114, 120. Sampai tuh, berarti berapa pasal? Banyak banget. Lalu keluar Permendagrinya ya, tentang perencanaan pembangunan desa. Tuh. Sehingga keluar rencana pembangunan jangka menengah desa dan rencana kegiatan dan rencana kegiatan pembangunan desa ya, RKP desa, Mas. Ya, ini yang makanya waktu yang lalu ada banyak kepala desa ditangkap karena nggak bisa bikin ini ya sama eh, jaksa ya gitu Mas. Anda kalau kembali ke desa bisa bantu Kades Mas bikinin ini RPJM dan RKP ya gitu. Dibikinin bagaimana sih yang dibutuhkan. Masyarakat desa banyak yang belum ngerti kebutuhan dan keinginan ya gitu. Diajari yang perencanaan itu yang kebutuhan jangka pendek, menengah, panjang. Turunin ke RPJM sama RKP. Diangkakan, duitnya berapa dikasih sama pemerintah. Nah, nanti dikasih kepala desanya. Ini ditandatanganin biar diwujudkan. Nanti evaluasinya dananya terserap apa enggak. Nah, terserapnya ada accountability enggak. Wah, banyak yang Pak Kadesnya mungkin masih asal-asalan ya, gitu. Mungkin. Nah, sekarang lebih baik ya dari yang sebelumnya. APBD tidak banyak untuk biaya program proyek. Nah, ini diatur sesudah 6 2014 ya, memberi wenang kepada desa, periode RPJM desa 6 tahun. Desa kemarin minta sampai 8 tahun ya, gitu. Untuk pemilu ini diiming-imingi sama DPR, Undang-Undang Desa dirubah. Ini sedang prolegnas, Mas. Gara-gara para di Nusantara minta 8 tahun Kades. Nah, sementara ini 6 tahun kan, gitu. Oke, ini bedanya ya ada perubahan di soal prosedurnya ya, sesudah dan sebelum tahun 2014 ya. Ada peraturannya masing-masing ya. Anda bisa baca. Oke. Nah, ini alokasi Mas ya. Yang merah itu desa tertinggal. Lihat, desa tertinggalnya lebih banyak, dominan. Ya, yang berkembang yang kuning. Yang mandiri kecil banget tuh lihat. Jogja tuh ada tuh. Ya, sekitar Jakarta ada, Jawa Tengah lumayan, di Purwokerto, Banyumas, Tegal itu ada tuh. Ini Purwokerto, Banyumas, Tegal itu ini Mas. Nah, ini, ini Jogja. Kursor saya kelihatan nggak? Nggak ya? Halo? Tidak terlihat, Prof. Oh enggak ya. Tapi Terlihat, Prof. kelihatan. Kelihatan? Terlihat. Oh terlihat. Alhamdulillah. Ini Jogja nih. Ini Jogja. Ini Purwokerto, Banyumas, Tegal ke atas. Nih. Ini di Padang nih. Padang ada yang Sumatera Barat ya. Ada yang hijau. Ini Tarakan yang Kalimantan. Sulawesi kuning dan merah. Coba Papua lihat Mas. Ya, tertinggal semua hampir. Ya. Tuh Nusa Tenggara Timur. Apa? Maluku, ya Maluku Selatan, lihat. Ya. Umumnya merah dan kuning. Oke, lanjut. Penutup ya. Kita udah jam 9.25. Ada pertanyaan sebelum menutup? Silakan. Ada pertanyaan? Monggo. Ada Mas, Mbak? Siapa nih? Salsa, silakan Salsa. Baik, terima kasih Prof atas kesempatannya.
Jadi saya tertarik soal permasalahan desa. Tadi lebih banyak dimention soal pelayanan dan infrastruktur, tapi saya menemukan laporan dari Ombudsman. Dia mengungkapkan bahwa adanya tren peningkatan laporan, terutama paling banyaknya itu terkait seleksi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Terus dari Kompas juga melakukan survei, di mana 29% atau mayoritas masyarakat itu juga merasa bahwa masalah di desa itu terletak pada kepala desa dan juga aparaturnya yang tidak kompeten. Nah, dari sini apakah terdapat strategi atau reformasi spesifik yang bisa diterapkan untuk memperbaiki sistem perangkat desa, karena sepertinya persoalan ketidakkompetenan dari kepala desa dan juga perangkatnya ini sudah menjadi persoalan menang gitu. Terima kasih. Iya ini UI Pengmasnya di VIA banyak ke desa, termasuk yang mikirin lah ya. Anda mungkin perlu apa ya, gerakan juga biar di kampus ada gaung untuk melihat desa. Karena dana desa naik lagi ya. Ada intervensi partai juga ya. Jadi ini kan dikumpulin kemarin isu ya. Karena seksi desa langsung bersentuhan sama masyarakat gitu. Nggak peduli kualitas ya. Nah, mestinya sih pemerintah dalam hal ini Kementerian Desa gandeng kalau nggak sanggup 73.400 sekian desa. Ada yang pemekaran karena ada duit dari pemekaran desa. Nambah tuh heran Indonesia. Desa nambah jumlah desa walaupun sudah mengkota pengen jadi desa tetap gara-gara ada duit ya. Nah, maka ya perlu ada kesadaran dari pemerintah daerah setempat ya karena kan menyangkut masyarakatnya. Terus kita perguruan tinggi, mahasiswa boleh lah Mbak ya. Memang kalau ngarepin normatif ya Kementerian Desa sama Kementerian Dalam Negeri yang ditunjuk hidungnya. Ya berarti pemerintah, dua kementeriannya di bawah presiden. Ya presiden harus tahu tuh bahwa masyarakat desa karena kita tahu otonomi biarin dia tumbuh sendiri sih. Nah, makanya kalau wakanya lemah ya ditolong, dibantu, difasilitasi yang bertanggung jawab dalam hal ini dua kementerian itu secara normatif, tapi kita yang concern ya ikut bisa nimbrung kayak klasternya Prof Eko saya ini mau ke Tasik tempo hari klasternya saya 3 tahun berturut-turut Jogja Aceh terus kemana lagi tuh Mbak Desi saya diajaknya ke Jogja ke Kulon Progo ya dekat bandara itu terus masih diajak lagi lalu dikumpulinlah kades-kades sekabupaten itu Kulon Progo ya apa Purworejo ya itu saya lupa itu udah lama itu sebelum pandemi ya nah, kami ngelatih membuat rencana pembangunan itu itu bagus Anda via BEM bikin di Bogor pelatihan untuk kades-kades sebogor atau sekecamatan apa di Bogor Anda minta dukungan Pemda setempat sama Kementerian Desa, bikin proposalnya kasih ke Pemda atau Kementerian Desa atau CSR Aqua, Aqua ini ya lagi sensitif. Apalah CSR perusahaan apa, ya masuk untuk mencerdaskan kades-kades. Nanti ngundang yang ngisi bisa klaster saya nanti siapalah yang ngisi ke sana. Jalan. Jadi jangan seminar aja ya. Boleh Mbak Salsa tinggal di mana Salsa? Di Jakarta Pusat, Prof. Jakarta. Ya Anda kalau ada darah dari desa begitu, desa mana dibantu silakan ya. Memang
kapasitasnya lemah kalau ngelihat Kementerian Desa. Untuk 73.000, Kementerian Dalam Negeri sudah ngasih tahu ada pelatihan untuk pemerintahan desa, ada rekanannya, lalu kami, Pak Dekan Eko waktu itu, belum Pak Chandra, menghubungi Dirjen Desa, karena di Kementerian Dalam Negeri ya, bukan Kementerian Desa, ada Dirjen Desa. Dirjen Desa ngomong, kami baru ngelatih belum nyampe 1.000 desa, padahal ini 73.000. Undang-undang desa sudah bergulir 8 tahun, Prof. Gimana nih? 8 tahun aja baru 1.000. UI bantu dong. Ayo, oke. Begitu kita ngerancang, eh, apa ya? Mungkin ada orang yang bekerja atas proyek merasa tersingkir sama UI mungkin. Ya, nggak tahu sih. Bisa jadi saya salah. Yang pasti itu nggak jadi. Sampai dirjennya diganti, nggak deal dengan via itu. Ya kalau nggak deal ya sudah, akhirnya via nggak ini, akhirnya ya klaster tadi sendiri. Ya, harusnya pemerintah itu. Kami nggak ngubungi Kementerian Desa. Waktu itu belum ada akses. Sekarang ada akses, udah ganti apa orientasi kayaknya via ya. Nggak ke desa, ya sudah lewat lagi. Belum belum terbentuk, Mbak. Adalah ya. Jadi memang butuh latihan, dan kalau Kementerian Dalam Negeri sih dari yang Prof. Eko itu sudah ada yang rutin, tapi ada konsultannya yang sudah dipegang, kemampuannya terbatas, Mbak. Sampai tahunnya Prof. Eko itu baru 1.000-an, kalau nggak salah dengar saya, dari 73.000 desa, sekian ratus kan. Jadi ya, padahal nanti akan ada pergantian pemilihan desa, kades-kades. Tapi ya kan pengurusnya itu, apa, staf-stafnya kan masih tetap ya. Kalau kadesnya ganti 8 tahun, 6 tahun. Ini mau minta 8 tahun atau 10 tahun tuh. Oke, Salsa. Baik, terima kasih banyak Prof. jawabannya. Baik, sama-sama. Ada lagi nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada, ya sudah penutup ya. Penutup. Oke, ini pembangunan kota desa karena interaksi, ya kan? Gitu ya. Ada interaksi tuh. Ada faktor dan unsur ya di kedua-duanya yang memang saling butuhin gitu. Ada interdependensi, bahkan ada kebutuhan penduduk desa, ya kan? Ada kota juga, makin besar aksesnya dan sebagainya ya gitu. Yang penting serasi, harmoni, sinergi ya. Ini yang kalau dari aktor sih bisa jadi nggak sadar. Yang sadar yang ngamati kayak kita, ada yang riset. Kok makin terserap si resource desa tapi nggak tumbuh gitu. Orang desanya nggak ngerasa desanya ditinggal begitu. Kayak saya ya, desa di tempat saya makin hilang pemuda. Begitu di kampus saya ngomong, tapi kalau di kampung ya biasa aja. Kalau pas Lebaran baru kerasa ada lagi orang. Kalau nggak ada Lebaran pulang kampung sengaja begitu, sepi sekali nih desa, nggak ada gerakan, monoton aja. Dari saya kecil sampai hari ini sudah bergerak di Depok, pulang ya begitu aja di desa saya. Ya nggak ada gerakan yang apalah ya, yang membanggakan ya. Misalnya jadi desa mandiri ya, ada BUMN hebat ya, nggak ada tuh desa saya. Adanya di Aceh sama Jogja, BUMN yang hebat, BUMN BUMDes ya, karena diatur punya usaha desa sendiri, hebat ya. Tapi banyakan yang nggak hebat kan berarti.
hanya desa tertentu mandiri. Tadi lihat Anda datanya tuh yang hijau itu sedikit sekali gitu. Ya. Yang Jogja itu bagus BUMDesnya sama Aceh. Ya. Anda kalau ke Aceh, mungkin itu yang Sumatera Barat harus dicek. Kami nggak ke Sumatera Barat. Kayaknya Mbak Desi Sumatera Barat tuh ke sana. Di samping riset di Indonesia, kami ke Korea dan Jepang, Mbak, Mas, klaster saya. Jepang sama Mbak Desi, Mbak Mas Devni, Mbak Imas, ya. Ke Korea juga, ya. Samuel Undong, ya. Korea kan desanya berkontribusi menjadikan Korea seperti sekarang, ya kan. Membutuhkan tata ruang tadi supaya tetap terbangun hubungan simbiosis mutualisme, ya kan, antara desa dan kota. Tahu ya, simbiosis mutualisme. Hanya anak IPA yang tahu. Oke, kebijakan pembangunan yang komprehensif, kapasitas kelembagaan, dukungan resources, komitmen politik, dan administrasi. Oke, demikian dari saya. Masih ada waktu sebetulnya kalau ada yang mau nanya. Kalau enggak ya cukup. Mungkin Anda sudah bosan. Ini 41. Ya, oh ada yang nanya. Honi silakan Honi. Ya, Prof. Jadi sebenarnya saya tertarik dan juga ingin melanjuti pertanyaan Salsa tadi. Itu kan permasalahan di desa tadi kan masih dalam jangka apa ya kepala desanya yang tidak bisa memimpin atau misalnya mengalokasikan anggaran kan ya, Prof. Terutama sekarang bahkan dibilang biaya politik untuk menjadi kepala desanya sangat tinggi di desa-desa. Nah, padahal kan pada ada kayak pernah saya baca kayak di Kompas sama di Tempo gitu kalau misalnya sekarang untuk menjadi kepala desa itu sendiri mereka beberapa sudah menggunakan tes berbasis komputer. Jadi ada tesnya dulu. Maka dari itu banyak kayak misalnya pemuda-pemuda yang udah jadi kepala desa, tapi itu jumlahnya sangat minim dibandingkan yang tadi menggunakan biaya-biaya politik. Nah, untuk proses rekrutmennya sendiri untuk kepala desa, itu apakah ada yang bisa dilakukan oleh pemerintah ya, Prof, ya, secara nasional? Jadi misalnya memang ditetapkan misalnya kayak CPNS, jadi semuanya harus berbasis elektronik, atau misalnya ada suatu tes khusus yang harus dilakukan dulu sebelum jadi kepala desa. Karena kalau yang saya baca menurut apa yang saya teliti sejauh ini tuh permasalahan itu di proses rekrutmen dan juga biaya politik untuk menjadi kepala desa begitu loh Prof. Jadi makanya kenapa mereka membutuhkan jangka waktu lebih banyak dan tidak bisa mengelola anggaran karena mungkin karena biaya politiknya terlalu tinggi jadi mereka mengambil uang dari dana desa itu terlalu banyak begitu loh Prof. Jadi apakah bisa ya Prof ya untuk ditetapkan suatu sistem tes atau rekrutmen secara nasional yang mengutamakan sistem merit dan juga integritas begitu loh Prof. Terima kasih Prof. Oke, yang bisa di level staffnya karena ada ASN tuh sekretarisnya. Lalu urusan apa staf urusan lain sepanjang pengetahuan saya PPPK bisa, malah nggak juga ya. Jadi hanya sekretaris lurah, sekretaris desa yang PNS. Yang lain apa dilarang honorer ini harus dicarikan tuh. Apakah di PNS kan juga? Ini yang terakhir ini harus dicek. Nah, yang Kades itu pemilihan, Mbak. Pemilihannya diatur oleh Kementerian Dalam Negeri, tata aturannya, lalu diacu oleh Pemda setempat, yaitu kabupaten setempat. Bisa jadi kota, jadi kabupaten kota setempat. Itu ya identik dengan yang diatur oleh Kementerian Dalam Negeri dan pemilihan pemilihan langsung oleh warga, maka yang dihindari adalah politik uang. Cuma yang ngawasi sejauh mana bisa efektif, sering kecolongan, gitu. Bahkan pendanaannya langsung ke kadesnya, lebih gila lagi ada yang main judi, yang membiayai. Ya, uang itu ngutang. Ada yang ngutang ke bank, ada yang berani ngutang ke penjudi-penjudi yang bakal nonton pemilihan kepala desa. Itu
ada itu ya nyata di pemilihan kades kita. Nggak tahu yang murni bersih ya. Mudah-mudahan bisa dikembangkan itu. Tapi memang diatur money politik juga dilarang ya. Kalau ketahuan bisa dianulir. Tapi tergantung dari pengawas pemilunya kades. Nah, itu isinya orang Pemda setempat sama orang di desa itu. Kalau orangnya ngalahan ya lewat. Banyak kan karena satu tempat situ sepanjang nggak apa nyolok banget kok ini lewat gitu. Yang sering muncul serangan fajar di samping buka open house. Open house itu dari 1 tahun ada yang setengah tahun, ada yang pas sudah mendadak dia ikut nyalon ada gitu. Jadi open house. Warga datang minum-minum makan gitu disediain. Zaman dulu justru warga yang ngasih makan ke calon yang dia sukai. Sekarang enggak, kebalik, harus dikasih suap. Ya, maka berat itu memang kades. Lalu akhirnya ya uang dana desa itu yang dikorup gitu loh. Nah, ini harus dikembangkan atau diamati bersama, dijaga bersama antara warga desa, pemerintah setempat, sama pemerintah pusat. Yang pasti dana untuk nyalon sih secara normatif kok nggak ada biaya apapun, Mbak. Gitu, nggak ada. Yang mahal adalah ketika dia ingin menarik masyarakat, gitu kalau di desa. Kalau pemilihan kepala daerah itu dana ke partai, pemilihan pilpres sama Anda lihat harus partai. Itu kalau itu nggak tahu ya, itu pun seperti nggak ada uang perahu sewa. Padahal yang berkembang di tengah masyarakat ngomong sewa perahu ya. KDH Mbak. Desa nggak ada. Anda daftar aja. Kalau lulus S1 pengen jadi kades, Anda daftar pulang kampung, ada pilkades, sudah dikenal Anda waktu SMA ya aktif pulang kampung juga gitu. Orangnya ramah dan sebagainya begitu. Sekarang nggak cukup, harus punya uang karena open house. Ya, jadi di samping baik, pintar, dan cerdas, Anda cukup punya uang untuk open house. Saya pikir sih kalau pengeluaran seharusnya nggak melebihi dana desa yang diterima. Dana desa yang diterima itu kan sekarang dengar 1 miliar lebih ya, dinaikkan lagi barangkali ya setahun. Setahun Mbak itu 1 miliar itu. Jadi sebetulnya kalau untuk open house dalam waktu 6 bulan, kopi makan malam gitu. Biasanya malam kan, ngopi-ngopi begitu. Mungkin tinggi sekali, setengah tahun bisa tinggi. Kalau pas mendadak ya nggak sebesar yang ini banget lah ya. Nah, yang bikin repot lagi kalau ada serangan fajar. Itu makin bengkak tuh, satu amplop 100.000 gitu ya. Berapa yang mau dikasih? Wah, berat tuh. Nah, kalau mau diatur nggak pilkada seperti pilkada, pilkades, kayaknya ada penolakan di masyarakat, Mbak. Ini udah terbiasa dari zaman Belanda. Walaupun zaman Belanda nggak pakai voting, tidak baris, ada calon 2, 3, warganya suruh baris di yang belakangnya kadesnya yang dipilih dia. Nanti tinggal dihitung sama Belanda. Yang paling panjang itu menang. Gitu. Kalau sekarang nyolok voting. Gitu. Ya, jadi dari sebab itu desa itu pemilihan. Kakek saya termasuk yang dipilih juga zaman tahun 70, 60, 50. Jadi Pak Karno lewat masih juga, lalu Pak Harto, ya kakek saya masih kades, karena kades terlama di kampung saya.
itu dipilih, disukai ya. Pernah jadi juara Kades Provinsi Jawa Tengah sehingga dapat hadiah. Apa ya? Saya masih kecil betul, umur mungkin sampai kelas 2 SD atau kelas 1 SD. Masih lihat bahwa kampung saya oke banget tuh di saat itu sebagai pertanian. Sampai hari ini tadi saya ngomong monoton nggak ada apa-apa. Itu setelah Kades berikutnya nggak ada gebrakan apa-apa, Mbak, Mas, gitu ya. Eh, Walaupun diatur undang-undang desa sendiri ya. Nah, otonomnya itu yang terus dijaga sampai hari ini. Maka salah satu instrumen otonom yang dipelihara pemilihannya. Kalau jadi lurah itu diangkat. Kelurahan, kelurahan. Desa dan kelurahan beda. Kelurahan itu kota, itu udah diangkat. Nah, desa itu pemilihan oleh masyarakatnya. Kalau di kampung saya, Kades desa, kepala desa itu secara bahasa Jawa disebut lurah. Jangan terkecoh dengan undang-undang yang mengatur kelurahan di kota. Sebutannya lurah juga. Kelurahan dipimpin oleh lurah. Lurah, kelurahan ini gitu. Di saya, kepala desa itu kan bahasa Jawa. Bahasa Indonesia, maaf. Begitu ngomongan sehari-hari, kalau ke kampung saya di Tegal, itu nyebutnya lurah, kades itu. Tapi wilayahnya bukan kelurahan, desa. Walaupun di kota Slawi ada kelurahan, namanya jadi lurah beneran tuh, bukan kades lagi, gitu. Ya, yang kades saja disebut lurah, ya apalagi lurah benerannya. Nah, jadi kakek saya lurah, Mbak, itu dipilih, gitu. Anda kalau ngusulin diangkat bisa digebukin orang se-Indonesia, ya pasti itu, Mbak Oni. Udah dari zaman Belanda gitu. Kayaknya susah. Nah, yang jagain adalah yang Anda pikirkan supaya nggak ada money politik tuh, ya. Itu diajarin masyarakatnya juga secara serius banget ya, ini kayaknya apa kiai-kiainya apa kalau ada pendeta-pendetanya ya, organisasi pemuda semua anti money politik begitu. Anti serangan fajar, nggak usah main ke Pak Lurah, open house, nggak usah. Biarin aja pas hari H nyolok, begitu aja. Nah itu kayaknya akan bersih. Ya, dilarang atau dilarang aja lah, dilarang open house. Gitu. Kalau money politik yang serangan fajar kan dilarang, mungkin dilarang serangan fajar kali bisa kali. Cuma memang nggak ketahuan tuh serangan fajar karena malam-malam, pagi gitu ya. Mesti dipotret terus diaduin kali ya. Nah, ini ada kesadaran yang tumbuh apa enggak? Nah, itu yang perlu disampaikan ke masyarakat juga. Ini gerakan bersama, Mbak. Tetap pilkada langsung kayak pilkades langsung kayaknya. Oke, Oni. Baik, Prof. Terima kasih banyak Prof atas jawabannya. Iya sih, Prof. Soalnya ada beberapa kayak saya dengar kayak podcast yang di UGM sama yang kayak di Jogja gitu, mereka bilang kalau misalnya mereka udah mau coba buat terapin yang kayak gitu, tapi banyak banget resistensi yang menolak karena tadi yang dibilang tadi, karena misalnya mereka bilang bawa-bawa budaya, terus mereka bilang kayak banyak kepala desa itu kan bukan anak-anak muda ya, cenderung udah lanjut usia, atau misalnya udah menginjak kayak agak lumayan tua. Jadi akhirnya mereka bilang kalau pakai teknologi-teknologi tersebut mereka terbatas, malah jadinya takutnya gak ada yang apa ya, yang orang dewasa itu yang dituakan tuh yang bisa jadi kepala desa buat memimpin daerahnya. Jadi akhirnya itu sih Prof kesulitannya juga kalau yang berdasarkan saya lihat sejauh ini. Terima kasih banyak Prof atas jawabannya. Oke, sama-sama. 09.50 masih 10 menit. Kalau masih ada saya tunggu. Kalau enggak ya sudah. Saya sudahi. Sudah semua? Mas Bagas, ada Ya, pertanyaan? dari saya sudah cukup, Prof. Tadi sudah terjawab juga, Prof. Baik. Ini ada yang masuk belakangan.
apa tadi masuk. Jadi sekarang posisi 43 dari 45 ya pesertanya, kurang 2 orang. Anda laporkan yang sebelumnya, yang waktu kurang 4 orang, sama kurang 2 orang ini. Oke, Mas Bagas, saya tunggu laporannya. Dengan demikian selesai dengan saya. Minggu depan sudah dengan Mas Fikri, itu Anda harus ikut di Mas atau di WA grupnya dari Mas Fikri, diskusi ya. Harus selesai makalahnya karena nilainya betul dari situ. Mas Fikri akan sangat objektif ya. Anda harus ikut benar dengan baik, mengikuti arahan beliau, jangan sampai mengecewakan beliau ya. Masih energik beliau, masih bujangan ya, masih bujangan Mas, Mbak. Udah mau doktor via. Nah, ya kan? Oke, semangat selalu, sehat selalu. Mudah-mudahan Anda lancar studinya. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi banyak, Prof. wabarakatuh. Irfan. Terima kasih banyak Prof. Irfan. Selamat pagi, Prof.